Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Di video kali ini, Ori akan menganalisis karakter dua tokoh dalam cerpen Robohnya Surau Kami, karya Haji Ali Akbar Nafis atau yang lebih disingkat dengan AA Nafis. Cerpen karya Ali Akbar Nafis yang mengisahkan seorang kakek Garin yang meninggal secara mengenaskan, yaitu membunuh diri akibat dari mendengar cerita bualan seseorang yang sudah dikenalnya. Ternyata cukup memikat siapapun yang membacanya ya guys. Langsung aja ya kita masuk pada cerpennya, yaitu Robohnya Surau Kami. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak orang ini disebut sebagai Garin. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya lah, inilah dia dapat mengais rezeki. Apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok. Kehidupan orang ini agaknya menonton. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau. Beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak ngotot bekerja karena dia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlibat perbincangan yang mengasyikkan. Akan tetapi sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau itu murung, sedih dan kesal. Karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang tak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan hidupnya sendiri. Sebab dia memang tak ingin kaya atau bikin rumah. Segala kehidupannya lahir batin diserahkan kepada Tuhannya. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakannya semuanya salah dan dibenci Tuhan? Atau dia ini sama seperti Haji Saleh yang di mata manusia tampak taat tetapi di mata Tuhan dia itu lalai. Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajo Sidi, yang pada saat semua orang mengantar jenazah penjaga surau, dia tetap pergi bekerja. Nah, itulah merupakan sinopsis dari cerpen Robohnya Surau Kami, karya AA Nafis. Ori akan menganalisis atau mengambil dua tokoh dalam cerpen ini. Dua tokoh yang pertama, tokoh aku. Tokoh kedua, tokoh kakek. Tokoh aku pada cerita ini
ialah orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui di segala aspek. Seperti ia yang mencari tahu mengapa kakek tersindir dengan cerita Ajo Sidi hingga ia mengetahui sebab kakek meninggal. Tokoh kedua, tokoh kakek, merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Wataknya pada cerita ini ialah mudah percaya omongan orang lain sehingga ia berpikiran pendek. Kakek juga tekun beribadah, tapi tidak kuat iman dan mementingkan dirinya sendiri. Analisis karakter dua tokoh, tokoh aku yang mengisahkan kepada pembaca tentang tokoh kakek. Kemudian si kakek bercerita tentang cerita Ajo Sidi kepadanya. Cerita tentang Haji Saleh yang sombong karena merasa terlalu yakin akan masuk surga dengan berbekal ibadahnya. Saya sebagai pembaca seperti didongengkan kembali oleh seseorang. Pada saat cerita itu selesai, maka selesai pula bayangan kita dan tokoh aku melanjutkan ceritanya. Saat ia terkejut mendengar kabar kakek meninggal. Nah, terdapat analisis karakter dua tokoh ini. Kenapa bisa bermunculan? Yaitu tokoh aku yang mengisahkan kepada pembaca tentang tokoh kakek. Kemudian si kakek bercerita tentang cerita Ajo Sidi kepadanya. Sudut pandang pada cerita ini ialah pengarang sebagai tokoh utama karena secara langsung terlibat dalam cerita. Tetapi saat kakek bercerita tentang Haji Saleh, pengarang merupakan tokoh bawahan saat di depan tokoh aku. Jadi muncullah tokoh kakek dan tokoh aku pada cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Baiklah, itu saja yang dapat Ori sampaikan. Terlebih dan kurang Ori mohon maaf. Ditunggu ya video Ori selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.